Peringatan leluhur, pantangan batin weton legi di tahun 2026. Tahun 2026 bukan sekadar pergantian angka bagi mereka yang lahir dengan weton legi. Bagi leluhur, tahun ini adalah tahun ujian batin, masa ketika rasa manis di luar justru diuji oleh getir di dalam jiwa. Orang legi dikenal berhati lembut. Ucapannya menenangkan, kehadirannya menyejukkan, dan sikapnya sering menjadi tempat bersandar banyak orang. Namun leluhur mengingatkan, kemudahan dipercaya inilah yang justru menjadi pintu cobaan terbesar di tahun 2026. 1. Pantangan batin pertama, menampung beban yang bukan milikmu. Leluhur berpesan, sing kakehan nampung, bakal kebanjiran roso. Di tahun 2026, energi weton legi sangat mudah menyerap getaran sekitar. Masalah orang lain, keluh kesah, bahkan niat buruk yang terselubung, bisa menempel tanpa disadari. Pantang bagi weton legi untuk terlalu ikut campur dalam konflik orang lain. Bukan karena legi tidak memiliki kebijaksanaan, melainkan karena setiap konflik memiliki karma dan jalan penyelesaiannya sendiri. Di tahun 2026, konflik yang bukan milik legi sering datang dengan wajah kasihan, dengan kata-kata manis, atau dengan cerita yang seolah membutuhkan pertolongan segera. Namun leluhur berpesan, tidak semua yang memanggil harus dijawab. Ketika legi masuk ke pertikaian yang bukan jalannya, energi batinnya akan terpecah. Alih-alih menenangkan, justru legi bisa ikut terseret, menjadi penanggung rasa marah, kecewa, dan dendam yang tidak ia tanam. Pantang pula bagi legi untuk menjadi penengah tanpa diminta oleh suara batinnya sendiri. Banyak orang melihat legi sebagai sosok netral, tenang, dan layak dipercaya. Namun jika peran penengah diambil hanya karena rasa tidak enak, takut mengecewakan, atau ingin menjaga citra baik, maka batin legi akan membayar harganya. Leluhur mengingatkan, sing dadi penengah tanpa panggilan ati, bakal dadi korban roso. Menjadi penengah sejati bukan soal hadir di tengah, melainkan hadir dengan restu batin dan kejernihan niat. Jika batin ragu, diam justru lebih selamat daripada bicara. Dan yang paling berat pantangannya, memikul kesedihan yang bukan berasal dari jalan hidup sendiri. Legi memiliki rasa empati yang dalam. Kesedihan orang lain bisa terasa seperti miliknya sendiri. Namun di tahun 2026, kesedihan yang diangkat tanpa batas akan berubah menjadi beban gaib, pelan, halus, namun menggerogoti ketenangan jiwa. Banyak legi merasa letih tanpa sebab, menangis tanpa tahu asalnya, atau merasa kosong meski hidup terlihat baik-baik saja. Itu pertanda bahwa batin terlalu penuh oleh rasa milik orang lain. Leluhur berpesan, ora kabeh loro kudu diobati nganggo atimu dewe. Membantu tidak harus menanggung. Peduli tidak harus memikul. Dan mencintai sesama tidak berarti mengorbankan arah hidup sendiri. Bukan karena legi tidak peduli, tetapi karena terlalu banyak beban akan membuat arah hidup kabur, dan perlahan menguras kekuatan batin yang seharusnya dijaga. 2. Pantangan kedua, kehilangan fokus pada jalan sendiri.
Leluhur menyebut keadaan ini sebagai kesasar tanpa salah. Sebuah kondisi ketika seseorang berjalan lurus, tidak menabrak aturan, tidak menyakiti siapapun, namun perlahan merasa jauh dari dirinya sendiri. Di tahun 2026, banyak weton legi akan mengalami fase ini. Hidup tetap berjalan, pagi datang, malam berlalu, kewajiban dipenuhi. Namun di dalam batin muncul pertanyaan yang tak berani diucapkan. Aku ini sedang menuju kemana? Bukan karena hidupnya buruk, bukan pula karena keputusan besar yang keliru. Justru karena terlalu lama menjalani hidup tanpa mendengarkan panggilan terdalamnya sendiri. Orang legi sering terbiasa menjadi penenang. Ia belajar menyesuaikan diri, mengalah, memahami, dan menaruh kebahagiaan orang lain di depan kebutuhannya sendiri. Tanpa sadar, kebiasaan ini di tahun 2026 bisa berubah menjadi jebakan halus. Legi mulai melakukan banyak hal yang benar, tapi tak lagi terasa hidup. Mengikuti arus, namun kehilangan kompas batin. Tersenyum di luar, tapi sunyi di dalam. Inilah saat dimana legi merasa salah arah, padahal tidak melakukan kesalahan besar apapun. Pantangan besar bagi legi adalah menunda mendengarkan suara batinnya sendiri. Karena intuisi legi tidak pernah berteriak, ia hanya berbisik, dan jika terlalu sering diabaikan, bisikan itu akan berubah menjadi kelelahan rohani. Kelelahan ini bukan datang dari pekerjaan, bukan pula dari tanggung jawab fisik, melainkan dari kehilangan makna. Legi bisa merasa lelah meski tidak banyak bergerak, hampa meski hidup terlihat cukup, jenuh tanpa sebab yang jelas. Itu pertanda bahwa jiwa sedang meminta didengar. Leluhur berpesan dengan lembut namun tegas. Sing orang rungoake atine dewe, bakal bingung karo uripe. Barang siapa tidak mau mendengarkan hatinya sendiri, akan berjalan jauh, namun tak pernah benar-benar sampai. Bagi legi, mendengarkan batin bukan berarti menjadi egois. Justru di sanalah keseimbangan lahir. Antara memberi dan menjaga diri, antara peduli dan setia pada jalan hidup sendiri. Di tahun 2026, keberanian terbesar weton legi bukanlah melangkah lebih cepat, melainkan berhenti sejenak, diam, dan jujur pada suara terdalamnya sendiri. Karena ketika batin kembali menjadi kompas, jalan hidup, sepelan apapun, akan terasa pulang. 3 pantangan ketiga, terlalu manis hingga kehilangan batas. Manis adalah anugerah weton legi. Ia hadir dalam tutur kata yang lembut, dalam sikap yang menenangkan, dalam wajah yang jarang menunjukkan gelombang batin di dalamnya. Sejak dahulu, leluhur mengetahui, manis bukan sekadar sifat, melainkan daya tarik energi. Namun di tahun 2026, kemanisan yang tidak dijaga batasnya justru berubah menjadi ujian yang halus dan tidak terlihat. Kemanisan yang berlebihan dapat mengundang orang-orang yang datang bukan untuk berbagi, melainkan untuk mengambil. Mereka hadir dengan wajah membutuhkan, dengan cerita pilu,
dengan janji dan kedekatan yang terasa cepat. Bagi Legi, sulit membedakan mana yang tulus dan mana yang memanfaatkan, karena empatinya sering lebih cepat bekerja daripada kewaspadaannya. Tanpa sadar, Legi memberi terlalu banyak waktu, perhatian, tenaga, bahkan ketenangan batinnya sendiri. Leluhur mengingatkan, sing kakehan menehi, kadang lali yen awake dewe ugo butuh. Lebih dari itu, kemanisan tanpa pagar batin dapat membuka pintu energi halus yang tidak sejalan. Dalam kepercayaan leluhur, energi lembut yang terlalu terbuka mudah disentuh oleh getaran yang mencari tumpangan. Bukan selalu berupa gangguan yang kasar, melainkan rasa. Gelisah tanpa sebab. Pikiran terasa berat padahal tidak ada masalah nyata. Hati mudah bimbang dan sulit mantap. Itulah tanda bahwa ada energi yang singgah, bukan untuk melindungi, melainkan untuk menumpang rasa. Dan yang paling halus bahayanya, kemanisan Legi dapat menjadikannya sasaran iri dan niat tersembunyi. Tidak semua orang mampu menerima ketenangan orang lain. Di tahun 2026, ada yang tersenyum di depan, namun menyimpan rasa tidak seimbang di belakang. Iri tidak selalu datang sebagai permusuhan. Kadang ia hadir sebagai pujian berlebihan, kedekatan yang dipaksakan, atau rasa ingin tahu yang terlalu dalam tentang kehidupan pribadi Legi. Leluhur berpesan, hati sing manis, kudu dipageri. Hati yang manis perlu pagar. Bukan untuk menutup diri, melainkan untuk menjaga kesucian niat dan arah hidup. Bagi weton Legi, pelajaran tahun 2026 bukanlah menghilangkan manisnya diri, tetapi menyaring kepada siapa kemanisan itu diberikan. Karena manis yang dijaga akan menjadi berkah, namun manis yang diumbar tanpa batas dapat berubah menjadi beban yang tak terlihat, pelan, dan melelahkan batin. Pantangan batin di sini bukan soal ucapan kasar, melainkan berani berkata cukup, berhenti, dan menjaga jarak secara halus namun tegas. Leluhur mengingatkan, Legi sing ora duwe pager batin, gampang kecolongan. 4 tanda-tanda jika pantangan ini dilanggar. Jika weton Legi mengabaikan peringatan leluhur, jarang sekali akibatnya datang dengan suara keras atau kejadian besar. Yang hadir justru tanda-tanda halus, perlahan, senyap, namun terus berulang. Pertama, hati sering gelisah tanpa sebab yang jelas. Tidak ada kabar buruk, tidak ada masalah nyata, namun dada terasa sempit, pikiran tidak benar-benar tenang meski sedang diam. Itulah pertanda bahwa batin sedang menolak beban yang terlalu lama dipendam. Kedua, tidur tidak lagi menjadi tempat pulang. Tubuh lelah, mata terpejam, namun jiwa tetap berjaga. Mimpi terasa berat, atau terbangun berkali-kali tanpa alasan. Leluhur percaya, ketika batin tidak diberi ruang saat terjaga, ia akan menuntut didengar saat malam tiba. Ketiga, mudah bimbang dan ragu dalam mengambil keputusan. Hal-hal kecil terasa sulit diputuskan. Bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena kompas batin tertutup oleh suara orang lain.
Legi mulai lebih banyak bertanya keluar, namun semakin jauh dari jawaban di dalam dirinya sendiri. Dan tanda yang paling sunyi, merasa sendiri di tengah keramaian. Dikelilingi tawa, obrolan, dan perhatian, namun ada jarak tak kasat mata antara Legi dan dunia. Ini bukan kesepian fisik, melainkan rasa tidak terhubung dengan diri sendiri. Leluhur menyebutnya sebagai ati sing ado saka pusar urip. Hati yang menjauh dari pusat kehidupannya. Semua tanda ini bukan gangguan lahir, bukan pula hukuman. Ini adalah bahasa batin, cara jiwa memberi isyarat agar Legi berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, dan kembali menata keseimbangan antara memberi dan menjaga diri. Karena ketika batin kembali selaras, kegelisahan akan luruh dengan sendirinya, tidur menjadi teduh, dan keramaian kembali terasa hangat, bukan asing. 5 pesan penutup leluhur untuk Weton Legi 2026. Leluhur tidak pernah melarang Weton Legi untuk berbuat baik. Justru sejak awal, kebaikan itu adalah pusaka sejati yang diwariskan turun-temurun. Bukan berupa benda, bukan pula jimat atau kekayaan, melainkan hati yang lembut dan niat yang bersih. Namun leluhur juga tahu, pusaka yang paling berharga adalah yang paling mudah terkikis jika tidak dijaga dengan kesadaran. Karena itu pesan mereka jelas dan tidak berbelit. Pilih dengan siapa hati dibuka. Tidak semua orang layak masuk ke ruang terdalam batin. Ada yang cukup disapa, ada yang cukup didoakan dari jauh. Membatasi bukan berarti membenci, melainkan menghormati diri sendiri. Jaga batas tanpa rasa bersalah. Legi sering merasa tidak enak ketika berkata tidak. Padahal menjaga batas adalah bentuk kejujuran batin. Leluhur berpesan, jika batas dilanggar terus-menerus, yang rusak bukan hubungan, melainkan keseimbangan jiwa. Diam bukan berarti kalah. Di tahun 2026, diam justru menjadi kekuatan Legi. Tidak semua hal perlu dijelaskan, tidak semua tuduhan perlu dibantah. Ada kebijaksanaan dalam menahan kata, dan ada perlindungan dalam tidak ikut arus. Menarik diri sesaat adalah bentuk. Tahun 2026 adalah tahun pendewasaan jiwa bagi Weton Legi. Bukan tentang seberapa banyak orang yang disenangkan, bukan tentang seberapa sering mengalah, melainkan tentang keselarasan antara rasa, niat, dan tujuan hidup. Ketika rasa jujur didengarkan, niat dijaga tetap bersih, dan tujuan hidup tidak dikorbankan demi penerimaan sesaat, di sanalah Legi menemukan kembali pusat kekuatannya. Jika Weton Legi mampu menjaga pantangan batin ini, leluhur percaya satu hal dengan pasti, manisnya hidup akan kembali. Bukan sebagai beban yang melelahkan, bukan sebagai tuntutan untuk selalu memberi, melainkan sebagai berkah yang utuh, tenang di dalam, ringan di langkah, dan selaras dengan jalan hidup yang memang ditakdirkan untuknya. Iki dudu ramalan, iki pepeling leluhur.